Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bimo Hadi Pratama, asal program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Fisip Universitas Wiralodra. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan monarki dengan dosen pengampu Lutfi Faisal Nasir. Langsung saja ke videonya. Ya, langsung saja dengan penjelasan apa itu sistem pemerintahan monarki. Slide. Apa itu monarki? Sistem pemerintahan monarki adalah sistem pemerintahan yang dikepalai oleh seorang raja atau ratu. Di dalam sistem ini, raja atau ratu merupakan kepala negara dan memiliki kekuasaan tertinggi dalam negara. Sistem pemerintahan monarki umumnya terbagi menjadi dua jenis, yaitu monarki absolut dan monarki konstitusional. Pada monarki absolut, raja atau ratu memiliki kekuasaan mutlak dan tidak terbatas. Sedangkan pada monarki konstitusional, kekuasaan raja atau ratu dibatasi oleh undang-undang atau konstitusi itu sendiri. Next. Yang kedua, sejarah monarki. Sistem pemerintahan monarki ini telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Contohnya adalah kerajaan Mesir kuno dan dinasti Qin di Tiongkok. Namun sistem monarki modern berasal dari Eropa pada abad ke-10 hingga ke-13. Sistem pemerintahan monarki modern pertama kali muncul di Prancis pada abad ke-10. Kemudian sistem ini menyebar ke seluruh Eropa dan dunia. Beberapa negara yang masih menganut sistem pemerintahan monarki hingga saat ini antara lain adalah Inggris, Jepang, dan Thailand. Kelebihan sistem monarki. Salah satu kelebihan sistem pemerintahan monarki adalah stabilitas politik yang tinggi. Karena raja atau ratu memiliki kekuasaan mutlak, maka keputusan yang diambil dapat dilaksanakan dengan cepat dan efisien. Selain itu, pemerintahan monarki juga dapat mempertahankan identitas nasional dan tradisi budaya yang kuat. Di beberapa negara, raja atau ratu dianggap sebagai simbol persatuan dan kesatuan bangsa. Kekurangan monarki itu sendiri. Meskipun memiliki kelebihan, sistem pemerintahan monarki juga memiliki kekurangan. Salah satunya adalah kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan. Karena raja atau ratu memiliki kekuasaan mutlak, maka sulit untuk mengetahui bagaimana keputusan tersebut diambil dan apa saja pertimbangan selain itu. Sistem pemerintahan monarki juga dapat menimbulkan ketidakadilan dan diskriminasi karena raja atau ratu memiliki kekuasaan tertinggi. Maka mereka dapat memihak ke kelompok tertentu dan mengabaikan kepentingan masyarakat secara umum. Oke, lanjut ke halaman 6. Contoh monarki. Beberapa negara yang masih menganut sistem pemerintahan monarki hingga saat ini, antara lain Inggris, Jepang, dan Thailand. Di Inggris, raja atau ratu merupakan kepala negara dan memiliki peran seremonial dalam pemerintahan. Sedangkan di Jepang, kaisar memiliki peran seremonial yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Di Thailand, raja memiliki kekuasaan yang lebih besar dibandingkan dengan Inggris dan Jepang. Raja Thailand memiliki kekuasaan untuk mengubarkan parlemen dan menunjuk perdana menteri. Namun, sejak tahun 1932, Thailand telah mengalami beberapa kali pergantian sistem pemerintahan dari monarki absolut menjadi monarki konstitusional. Lanjut ke halaman selanjutnya. Masa depan monarki. Meskipun masih ada beberapa negara yang menganut sistem pemerintahan monarki, tren global saat ini adalah menuju sistem pemerintahan demokrasi. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya negara yang beralih dari sistem monarki menjadi sistem republik. Namun, beberapa negara, sistem pemerintahan monarki masih dianggap sebagai bagian penting dari identitas nasional dan tradisi budaya. Oleh karena itu, kemungkinan besar sistem pemerintahan monarki akan tetap bertahan dalam waktu yang lama di beberapa negara. Lanjut ke halaman selanjutnya. Kesimpulan yang saya simpulkan. Sistem pemerintahan monarki adalah sistem pemerintahan yang dikepalai oleh seorang raja atau ratu. Sistem pemerintahan monarki umumnya terbagi menjadi dua jenis, yaitu absolut dan monarki konstitusional. Sistem pemerintahan monarki modern pertama kali muncul di Prancis pada abad ke-10. Beberapa negara yang masih menganut sistem pemerintahan monarki saat ini antara lain Inggris, Jepang, dan Thailand. Salah satu kelebihan sistem pemerintahan monarki adalah stabilitas politik yang lebih tinggi.
Selain itu, sistem pemerintahan monarki juga dapat mempertahankan identitas nasional dan tradisi budaya yang kuat. Meskipun memiliki kelebihan, sistem pemerintahan monarki juga memiliki kekurangan. Selain itu, sistem pemerintahan monarki juga dapat menimbulkan ketidakadilan dan diskriminasi. Beberapa negara monarki dapat menimbulkan ketidakadilan dan diskriminasi. Beberapa negara yang masih menganut sistem pemerintahan monarki hingga saat ini antara lain Inggris, Jepang, dan Thailand. Raja Thailand memiliki kekuasaan yang lebih besar dibandingkan dengan Inggris dan Jepang. Meskipun masih ada beberapa negara yang menganut sistem pemerintahan monarki, tren global saat ini adalah menuju sistem pemerintahan demokrasi. Namun, di beberapa negara, sistem pemerintahan monarki masih dianggap sebagai bagian penting dan identitas dari nasional dan tradisi budaya tersebut. Oleh karena itu, kemungkinan besar sistem pemerintahan monarki akan tetap bertahan dalam waktu yang lama di beberapa negara tersebut. Ya. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.